Untuk hari ini tanggal berapa ya? 28 Juli ya. Jumlah siswa kelas 9 ada 34. Ini saya lihat sudah di absen, tapi ada yang belum. Adela Dewi. Ya, ada sarapan belum tadi pagi? Ada yang belum, ada yang sudah. Kebiasaan ya. Ya mungkin. Ya, mungkin ada yang apa ya? Kebiasaan setiap harinya sarapan ataupun tidak ya, tapi biasanya orang yang lebih sarapan mungkin akan lebih siap, apalagi kalau misalnya jam pelajaran pertamanya langsung matematik ya, benar ya. Kalau misalnya yang belum sarapan nanti kan lihat jam terus, oh ini setidaknya jam berapa ya, belum istirahat terus kayak gitu biasanya, karena kan kita belajar kan ini energinya sangat banyak kalau belajar. Kalau belajar berarti butuh energi yang sangat besar. Dari mana energinya? Dari mana? Ya, siapin nanti kita akan belajar hari ini. Ini pelajaran sebenarnya dari kelas 7 kalian sudah ada informatika ya. Ada kata-kata dulu di buku kelas 7, 8 dan nanti sebenarnya ini ada kata-kata berpikir komputasional kayak gitu ada pasti. Pernah baca? Iya, pernah baca ya di buku informatika tuh paket ada kan ya? Atau mungkin di LKS di buku pendamping pasti ada berpikir komputasional gitu pasti. Ya, kalian misalnya memecahkan masalah. Kalian misalnya dari rumah sampai sini jalannya berapa kilo? Apakah ada jalan terobosan yang lebih cepat? Mungkin ada. Nah itu berarti ketika kalian misalnya dari rumah ke sini bisa menentukan misalnya orang yang rumahnya Pancoran oh lebih dekat lewat sini, menentukan keputusan bisa lebih cepat dari sini, kan juga salah satu berpikir komputasional. Ya. Ya, ini ada 4 komponen yang perlu sebagai dasar lah ya nanti sebelum kita masuk ke tugas berikutnya. Ini yang pertama, kenapa itu harus berpikir komputasional? Ya, intinya ya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemukan masalah. Yaitu masalahnya kita pecahkan bagaimana. Nah, antara yang satu dengan yang lain mungkin ketika ada masalah kan pemecahannya berbeda-beda ya enggak? Nah, itu kemampuan itu yang harus dilatih dari sekarang. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Gitu ya. Nih, yang pertama mungkin ada penjelasan itu apa? Proses berpikir sistematis, memecahkan masalah kompleks, menemukan solusi efektif, lebih dari sekedar pemrograman. Nanti untuk pemrograman tentunya di tingkat SMA SMK. Gitu ya. Sudah siap? Siap? Ya. Ya, di tengah ya. Di tengah grupnya silakan. Ya, saya mulai ya. Sikut. Sakit. Sekat. Sekat kayak gini nggak Pak? Ya, sekat. Sekatnya, namanya sekat. Ya. Sikut. Tuliskan. Ini nanti satu orang perspektifnya berbeda-beda boleh. Tuliskan urutan ketika membuat telur dadar atau telur ceplok bersama ya. Silakan. Dari pertama apa sampai terakhir. Versinya kalian bebas, terserah kalian. Telur ceplok boleh, telur dadar boleh, terserah kalian. Versinya kalian bebas. Silakan. Dari nyiapin pertama apa sampai terakhir matang. Udah, versinya kalian. Pernah lihat goreng telur ya? Ya, silakan. Gampang ya? Bebas silakan. Versinya kalian. Versinya kalian bebas. Nih, sambil dengerin ya. Kalian tulis ke Bapak. Ini berarti Mas Dipa telur ceplok apa telur dadar? Telur apa? Ya, silakan. 1. Pecahkan telur ke dalam mangkok. Ya, terus. Kocok telur lalu masukkan garam. Ya, terus. Nyalakan kompor dan
ya Mas. Ya, itu versinya BIPA. Ya, kalau misalnya ada yang nyalain kompor dulu Pak, ya nggak apa-apa. Ya. Kan kalau turun cemplung kan nggak usah ngubek dulu, langsung cemplung, ya kan? Versinya beda-beda pasti. Nah, ini tadi versinya BIPA ya. Coba saya versinya Mbak. Ya, ini rumahnya jauh saya tahu. Silakan baca. Satu. Ya, siapa dulu? Terus. Ya. Ya. Titik. Ya, titik Mbak. Ya. Ya, Mbak Safira. Safira, ya tukang dulu buat Mbak Safira. Ya. Coba, ini versinya Salwa ya. Silakan coba sama baca. Satu. Ini versinya, ya, versinya Mbak Sal. Silakan beri aplaus tepuk tangan. Ya, ya. Silakan, ini berada di belakang Bapak. Ya, ini Mas, belakang Mas. Silakan kursinya ada di belakang ya. Ya, silakan Mas. Enggak apa-apa, cepat-cepat enggak apa-apa. Silakan. Yuk, Mbak. Ya, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Silakan sini. Silakan yang depan ya. Kursi balik silakan. Diskusi silakan. Ya. Silakan kursinya dibalik yuk. Digeser kursinya. Yuk. Nah. Yuk silakan. Yuk bisa Mas. Yuk. Silakan Mas. Ya silakan. Ini Mas silakan. Silakan, nggak apa-apa. Mas, silakan, kursinya digeser. Ya, silakan, coba lihat. Ini semua kelompok beda-beda. Nanti hurufnya beda-beda. Silakan. Misalnya angka yang pertama angka berapa? Coba lihat. Ada angka berapa? 14. Ada 14. Ini angka 21. Ada angka lagi berapa ya? Ya, silakan. Kalian berarti selesaikan dulu yang di tabel ini supaya jadi tahu kalian nilainya berapa. Sudah? Ya, silakan. Misalnya kalau di sini saya 5 tambah 4 berarti 9. Tulis sampingnya. Udah nggak maksudnya? Ya, silakan tulis dulu hasilnya di sampingnya. Silakan. Langsung di kertas ini aja, nggak apa-apa. Jangan di buku. Di kertas ini aja bareng-bareng silakan. Sambil tulis namanya ya sama aja di kelompoknya. Silakan. Silakan. Yuk. Yuk, silakan. Ya. Yuk, Mas Ayo silakan. Yuk, tulis nama dulu di atas boleh sini. Namanya siapa aja? Silakan. Ya. Setelah itu kalian jumlah atau kurang. Ini pertama berapa? 16. Nanti akan membentuk suatu susunan kata tertentu. Ya, ini kelompok sini munculnya sudah ketemu tidur cepat munculnya. Sudah. Ada istilah tidur cepat, ada istilah bermasyarakat,
Kira-kira itu yang kalian pelajari apa sehari-hari itu? Ngerti nggak itu apa? 7 kebiasaan. Ya ini sih ada di sampingnya. Ya, ya kalian untuk mempopulerkan. Ya, ini tidur cepat. Itu tadi bermasyarakat. Coba kita tunggu yang lain. Sudah, apa? Hah? Smile. Your are blessing. Senyum adalah apa? Senyummu ya. Ya. Ini bahasa Inggris. Pas ya itu Safira tadi. Terus ini apa tadi? Gemar belajar. Ini apa? Makasih dan bergizi. Berolahraga. Ini apa? Beribadah. Ini bangun pagi. Begitu tentang yang namanya coding dasar atau berbagai komputasi dasar bisa dipahami? Gampang ya? Gampang ya? Ini salah satu apa ya? Untuk menyusun pola pikir kalian. Tetap seperti tadi. Ini pakai simbol. Ada gambar hewan, ada gambar raut muka, gitu ya. Nanti tinggal silakan tentukan. Kalau ini misalnya senyum, nih angkanya 5, berarti sini tulis 5. Terus gambar kucing, angkanya 3, berarti angka berapa? 53. Ditambah berapa? Udah? Gampang ya? Ya, ya. Nah, ya, oke. Tulis nama lagi ya di bawah, boleh silakan. Oke. Tulis nama lagi ya di bawah. Siapa aja namanya? Ya, silakan. Ini penjumlahan 2 angka. Penjumlahan 2 angka. Silakan ayo, silakan. Iya. Berarti ini hasilnya berapa di sini? Ya. Kalau misalnya punya ini tulisan dulu kalau pada atasnya. Silakan dicoret-coret boleh, ya. Misalnya ini ada gambar orang tersenyum. Angkanya berapa? 5. Tulis di atasnya boleh. Silakan dicoret-coret enggak apa-apa kertasnya. Ya. Silakan tulis angkanya berapa, tulis. Ya. Nanti baru dijumlahkan. Di atasnya ditulis di atasnya. Ini salah satu kode. Ya, tulis nama, jangan lupa ya, namanya tulis di bagian belakang. Atau di bagian bawah boleh namanya. Nanti saya kumpulkan kalau sudah selesai semua. Silakan ayo diskusi sama temennya, ngobrol. Silakan. Ini pakai simbol ikon ya, emoji, kode emoji. Oke,
Silakan diselesaikan dulu. Akan menemukan angka berapa? Ini coding aplikasi matematik emoji. Nah ya, saling membantu satu sama lain. Sudah. Ya. Silakan kalau mau rekan di atas itu aja nggak apa-apa. Dibaliknya juga boleh, dibaliknya. Ya, kalau mau rekan dibalik kertasnya nggak apa-apa. Kalau mau rekan dibalik kertasnya nggak apa-apa. Ada yang merasa kesulitan? Nah, itu penjumlahan sama pengurangan yang masih mau rekan di balik kertasnya nggak apa-apa. Silakan, ini penjumlahan pengurangan ya. Kayaknya tidak terlalu banyak ini. Ya, kalau tadi kita menyelesaikan dengan kode ya, dengan kodenya kode emoji ya, kode emoji. Terus tadi yang pertama dengan apa? Dengan huruf ya, dengan huruf yang pertama tadi dengan angka-angka 17 jadi huruf tadi sudah ya. Berarti ini untuk kodenya huruf ya. Terus yang kedua dengan kode apa tadi? Emoji. Ya, yang itu kalian ketika di WA atau ngetik dimanapun pasti ada beberapa muncul kode seperti ini. Ya, ini diaplikasikan untuk apa ya? Supaya kalian ini diaplikasikan untuk di matematik ya. Jadi angka-angkanya seperti ini muncul. Ya, salah satu latihan berpikir komputasional dengan kode emoji. Jadi dilambangkan dengan suatu hal, angkanya. Ya, ini misalnya angka 5 lagi tingis ya, senyum dengan angka 5 dan sebagainya. Ya, ini jadi pola pikir kalian ya bisa membaca kode emoji. Ada yang belum selesai? Sudah?
belum. Ini nggak apa-apa. Untuk efisiensi waktu, ya kelompok sana. Ya, untuk apa ya? Untuk efisiensi waktu yang sebelah sini nggak apa-apa, masih menyelesaikan tugasnya. Untuk yang sebelah sini saya kasih satu lagi. Nanti kalau bingung tanya. Kalau bingung nanti tanya. Sekarang tadi kode jumlah kurang sama gambar lengkap apa huruf? Ini juga huruf. Silakan nanti membentuk kalimat apa? Tapi kali ini dengan perkalian sederhana. Beda. Ya berarti ini kombinasi. Ya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dengan kode. Udah? Ya nanti kalau bingung tanya silakan mau apa? Ya silakan. Silakan. Ya. Silakan benarnya. Nih, silakan. Nah, nih. Silakan tulis nama lagi ya. Silakan selesaikan dulu nggak apa-apa. Ya, ya, silakan. Ini ada kode huruf sama. Misalnya 7 kali 4 itu huruf A. 7 kali 4 berapa? 28. Berarti 28 sini taruh di kotaknya ini. Hurufnya apa? Tulis D. Ya. Ya. Nah. Ini kode perkalian. Nah, nanti membentuk kalimat apa? Silakan di kotak yang atas boleh dicoret-coret gak apa-apa. Misalnya 7 kali 4 28, berarti A28, tulis 28 di bawah A boleh silakan. Dicoret-coret gak apa-apa. LKPD-nya dicoret-coret gak apa-apa. Silakan. 7 kali 4, 12 kali 3 berapa? 5 kali 8. Kayaknya perkaliannya belum sampai 2. Silakan. Belum masih tuh ini apa-apa. Oke, bismillah. Yuk sekarang kode dengan perkalian silakan. Ini masih ya. Ya silakan. Ya nanti akan tercipta kalimat. Ya. Nah, hasilnya berapa jam? 65 tinggal resikonya aja. Nah, terus lagi. Bikin nggak apa-apa, ini 80 mana? Teh.
Ya, 8. Tadi 28 ya, Mas. Apa dulu, Pak? Kalau 28 namanya berapa? Ini ya, sama ini ya. Ini. Nanti yang matuk kalimatnya apa? Itu aja dipatuk-patukin. Ya. Dan Pak. Nah, ini berarti kalimat berapa? 28. Ini 28. Ah, ini 28 mana? Ini sama ini ya. Ini ya, isi aja. Dan ya sebenarnya buat rangkum kalimat di sini. Ya, ya. Kalau sudah selesai berarti kan di bawahnya kan ada tabel nih. Silakan isikan kalimat yang tercipta di sini. Ya, silakan. Tuliskan di tabel ini kalimat yang tercipta apa tadi. Silakan kalau misalnya bingung tanya nggak apa-apa. Pak Guru berapa ini kali berapa? Silakan tanya Mas. Ya, tulis namanya aja lagi Mas kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Di bawah boleh. Tulis hasilnya. Ya, nih perhatikan, ada 4 pilar ya yang sambil itu, nggak apa-apa teruskan aja. Ada 4 pilar berpikir komputasional yang harus kalian tahu. Jadi ini belum saya jelaskan, tapi ini di akhir aja penjelasan. Yang pertama yang namanya dekomposisi, berarti memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ya, berarti ada suatu masalah besar dipecahkan jadi lebih sederhana, gitu ya. Ya, misalnya tadi seperti tadi ada membuat apa dipecahkan, ada urutannya, itu juga sama dengan komposisi. Ya, komposisi. Atau mungkin seperti ini, perhatikan. Mungkin ini kan jarak rumah ke sini beda-beda ya jauhnya ya. Ya, mungkin ada yang 2 kilo. Salah satunya adalah tadi bisa kalian untuk berpikir situ untuk meningkatkan kreativitas kalian dalam berpikir sehingga memecahkan masalah yang rumit jadi yang lebih kompleks. Kemudian itu salah satu apa ya terpenting dari kita belajar seperti ini. Terima kasih ya. Ini hasilnya sudah bagus semua. Ya, kalaupun ada tadi yang sudah mengerjakan ada yang lebih cepat, lebih artinya tadi lebih kurang cepat, itu diferensiasi nggak apa-apa. Karena setiap manusia punya memiliki atau kemampuan yang berbeda. Oke. Pelajaran kali ini selesai ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang AI ya, artificial intelligence.